Jadi kesimpulannya, dari sekian Asmaul Husna, nama terbaik Allah adalah ketika kita nyebut Allah, ketika doa jangan lupa sampai meninggalkan ya Allah sama ya Rahman. Itu menjadi kunci doa bisa mustajab. Arti di antara doa bisa mustajab itu kalau diawali hamdalah dan sholawat dan ditutup dengan sholawat dan hamdalah. Karena doa terakhir daripada ahli surga, wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Doa itu kalau ingin mustajab harus sesuai kriteria. Di antara kriteria doa mustajab itu diawali hamdalah dan sholawat, ditutup sholawat dan hamdalah. Dan di pertengahan doa jangan lupa menyebut salah satu dari Asmaul Husna, terutama Asmaul Husna yang ya Allah ya Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahaihi latanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan tentang pengajian kitab Nurul Iman, hadis yang ke-48. Dari 50 hadis yang akan kita baca, kita sampai di hadis yang ke-48. Insya Allah akan menerangkan tentang fadilah keutamaan daripada Asmaul Husna. Yang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang fadilah keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai orang yang istiqomah baca sholawat Ibrahim sampai 1000 kali, insya Allah ditakdir bisa mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Orang yang bisa mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW termasuk umat yang paling beruntung, dan dia akan Allah kasih kesempatan bisa melihat Nabi di saat bangun, sebagaimana hadis Sahih Bukhari, man ra'ani fil manam fasayaroni fil yaqdha wala yatamatsalu syaiton bi. Barang siapa yang pernah mimpi melihat aku, maka dia akan bisa melihatku di saat bangun. Setan tidak bisa menyerupai atau menjelma sebagai wujudku. Itu hadis Sahih Bukhari. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi jai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah binniyati liridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami' ali kullin wa sahaba wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in min sanil midin jami'al malaikatil muqarrabin wa jami' hamalatil arsi wa jami' ru'asil malaikatil arba'ah radhiyallahu anhum salatu wa salam jami'in jami' matil arbaatil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wa syuhada wa sholihin wa sadati sufiya muqallidin fiddin wa jami'il fuqaha al muhaddisin jami' awliya al ajma'in wa jami'il awliya wal ulama wal anbiya al madhkur asma'um fi hadhil kutub wa jami' masyayikhina wa jami' awliya Indonesia wa bil akhas awliya tis'ah radhiyallahu anhum salatu wa salamu alaihim ajma'in wa taghasham bi rahmah wal maghfirah wa idu alaina fa'ana min barakatihim wa asrari manwari mulumihim wa nafatim karamatim fid din wa dunal akhirah sya'ulilana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadrati jami'i walidaina. Nama kedua orang tua mbah-mbahnya sebut. Jami'a baina wa ummatina masyaihina wa talamidina wa rayatina sidqina qarbatin wa jiwarina wa duyufina wa ashabina wa ikhwan fiddin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum syai'ulilana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca tahiyat bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillah ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama yang mulia. Jadi 100 kurang 1. Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. 100 kurang 1. Man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, barang siapa yang menjaganya, barang siapa yang menghafalnya, barang siapa yang mengamalkan isi kandungannya, barang siapa yang mempunyai sifat daripada 99 nama Allah itu, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ini banyak hadis yang senada dengan ini, yang ada kemiripan dengan hadis barusan. Yang dimaksud man ahsaha dakhalal jannah ya. Ada hadis juga innalillahi azza wa jalla tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah.
kelanjutan hadisnya wallahu la ilaha illahu, sebagaimana Asmaul Husna yang sudah populer didengar oleh telinga kita. Ada lagi hadisnya innalillah tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ghairu wahid, 100 kurang 1, innahu witrun yuhibbul witra, karena Allah itu hitungannya ganjil satu, Tuhan itu satu, jadi Allah senang yang hitungan ganjil. Wa ma min abdin yad'u biha, setiap hamba yang berdoa pakai salah satu daripada 99 Asmaul Husna illa wajabat laul jannah, melainkan dia diwajibkan masuk surga. Ada lagi hadisnya innalillah tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha kullaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama, barang siapa yang menghitungnya, barang siapa yang menghafalnya secara keseluruhan, maka dia masuk surga. As'alullah ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam sampai terakhir. Ada lagi hadisnya inna lillahi azza wa jalla tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan innahu witrun yuhibbul witra man hafidhaha dakhalal jannah. Allahul wahidus samad sampai terakhir. Inna lillahi ta'ala mi'ata ismin ghaira ismin man da'a biya istajaballahu lahu. Ada lagi yang lafadznya pakai barang siapa yang doa pakai 99 Asmaul Husna, maka Allah mengabulkan doanya. Wa kulwa fi jami'is shaghir, semua hadis yang saya baca tadi tercatat di dalam kitab hadis Jami'us Shaghir. Semuanya riwayat dari Sayyidina Ali dan riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Jadi pengertian, jadi hadis itu ada yang lafadznya man ahsaha dakhalal jannah, ada yang lafadznya man hafidhaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, barang siapa yang mengetahui jumlahnya, barang siapa yang menghafalnya, barang siapa yang menjaganya. Pengertian hifdzu atau ihsa itu gimana? Al-hifdzu wal ihsa inda ahli dhahir ma'rifatu al-fadhiyah wa ma'aniyah. Ada ulama yang berpendapat, kan orang yang menghafidhaha, barang siapa yang hafidhaha atau barang siapa ahsaha, ini pengertiannya gimana? Apa hanya dihafal lafadznya? Apa hanya dibaca lafadznya? Apa dipahami maknanya? Menjadi syarat masuk surga atau diwajibkan masuk surga? Ini pengertiannya gimana? Menurut indah ahli dhahir, menurut ulama ahli dhahir, yang dimaksud al-hifdzu wal ihsa adalah ma'rifatu al-fadhiha wa ma'aniyah. Cukup hanya mengetahui lafadznya Asmaul Husna saja dan memahami maknanya saja. Cukup. Menjadi syarat masuk surga kita hanya tahu lafadznya dan paham maknanya. Tidak harus hafal. Ngerti ya? Tidak harus hafal. Jadi yang penting dibaca dan dipahami maknanya, itu jadi resep masuk surga. Ada pendapat lagi indah ahlillah. Menurut indah ahlillah, menurut para waliullah, orang-orang yang bersih hatinya, yang mempunyai mata batin tajam, yang dimaksud man hafidhoha atau man ahsoha, yang menjadi syarat bisa masuk surga itu adalah huwa al-ittisaf biha wa dhuhur bihaqaiqiha wal usur ala madari jinata ijiha. Orang bisa masuk surga itu harus bersifat dengan sifat 99 Asmaul Husna, atau mendalami hakikat daripada 99 Asmaul Husna itu, atau masuk ke dalam buah daripada Asmaul Husna itu. Jadi sering dibuat zikiran lidah dan hati. Jadi tidak cukup hanya dilafadzkan saja. Jadi dimasukkan ke dalam lubuk hati sehingga muncul buah daripada 99 Asmaul Husna. Asma itu maknanya, Asmaullah maknanya adalah di anna makna dzatullah au sifatuhu. Yang dimaksud Asmaul Husna, asma'nya Allah yang mulia itu adalah zatnya Allah atau semua sifatnya Allah. Kenapa ada 20 sifat
teori itu namanya. Teori daripada Abu Hasan Al-Asy'ari memudahkan umat Islam untuk bisa mengenal Allah. Akhirnya dikasih 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang jaiz bagi Allah. Aslinya sifat Allah itu tidak bisa dibatasi. 99 Asmaul Husna itu juga merupakan sifatullah. Tapi teori daripada Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau membatasi 20 sifat yang wajib bagi Allah. Itu untuk memudahkan pemahaman orang awam agar seringan mungkin bisa memahami atau mengenal Allahnya tuh. Sebenarnya mengenai jumlah nama Allah ini ulama khilaf. Kalau yang sesuai dasar hadis ada 99 Asmaul Husna. Kalau di Al-Quran global, sebagaimana di surat akhir daripada surat Isra ayat 110, mari baca bersama-sama. Surat Isra ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulid'ullaha awid'ur rahmana ayyamma tad'u biha tad'u falahul asmaul husna. Di sini Allah menyampaikan kepada Rasulullah di surat Isra ayat 110. Kul, katakanlah Muhammad kepada umatmu, pada kaummu, ud'ullah, panggillah Allah, awid'ur rahmana, atau panggillah Ar-Rahman, Tuhan yang maha welas asih. Bahasa-bahasa panggil ini sammuhu bi ayyima, sebutlah nama Allah dengan ya Allah atau ya Rahman, atau panggillah Allah ketika kamu doa dengan ya Allah ya Rahman. Ayyamma tad'u, siapa yang doa pakai ya Allah ya Rahman, fahuwa hasanun dalla ala hadza, itu diantara Asmaul Husna yang terbaik yang dipakai ketika doa. Falahul asmaul husna, karena Allah mempunyai banyak nama yang tidak disebutkan yang selain ya Allah dan ya Rahman. Jadi kesimpulannya, dari sekian Asmaul Husna, nama terbaik Allah adalah ketika kita nyebut Allah, ketika doa jangan lupa sampai meninggalkan ya Allah sama ya Rahman. Itu menjadi kunci doa bisa mustajab. Arti di antara doa bisa mustajab itu kalau diawali hamdalah dan sholawat dan ditutup dengan sholawat dan hamdalah. Karena doa terakhir daripada ahli surga, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa itu kalau ingin mustajab harus sesuai kriteria. Di antara kriteria doa mustajab itu diawali hamdalah dan sholawat, ditutup sholawat dan hamdalah. Dan di pertengahan doa jangan lupa menyebut salah satu dari Asmaul Husna, terutama Asmaul Husna yang ya Allah ya Rahman gitu. Qul du'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Surat Isra ayat 110. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan saya bahas secara perinci dari 99 nama Asmaul Husna itu, maknanya gimana. Karena pengertian dakhalal jannah itu ada yang man ahsoha, ada yang man hafidhoha. Apa hanya dihafal lafadznya, apa hanya cukup dibaca. Nah, ini ulama khilaf. Ada yang bilang kita harus bersifat dengan sesuai sifat 99 Asmaul Husna tersebut, atau kita sering menyebutnya secara lafadz dan sering memasukkan, menzikirkan di dalam hati kita maknanya, dibayangkan maknanya ketika membaca Asmaul Husna. Nah, awalnya baca dulu, ketika sudah hafal baru kita memahami maknanya. Jumlahnya berapa sebenarnya nama Allah? Itu ulama khilaf. Pendapat pertama mengatakan nama Allah itu 99.
Asmaul Husna itu 99. Wakilah salah satu mi'atin wa salah sata asyara isman. Ada yang bilang 313, bukan 99 tapi 313, sesuai hitungan para rasul dan sesuai hitungan tentara Raja Tolut dan sesuai hitungan tentara perang Badar. 313 Asmaul Husna. Karena global di Al-Quran Allah menyebutkan falahul Asmaul Husna. Allah tidak menyebutkan hitungan nama Allah berapa. Tapi ada banyak hadis sahih yang mengutarakan nama Allah itu 99. Kemudian yang disepakati itu ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, ada yang Bukhari Muslim. Ada yang bilang wakila alfun wa wahidun. Asmaul Husna itu jumlahnya 1001. Makanya orang zikirannya bagus sih diganjili 313 atau 1001. Baca sholawat 1001. Karena tafaul dengan pendapat ulama yang mengatakan jumlah nama Allah itu 1001 nama. 1001 nama. Alfun wa wahidun. Ada juga yang berpendapat kila mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan adadul anbiya alaihi salatu wassalam. Sebenarnya nama Allah Asmaul Husna itu jumlahnya 124.000. Ini pendapat yang terbanyak. Asmaul Husna itu jumlahnya 124.000 sesuai hitungan para nabi, sesuai hitungan para nabi dan sesuai hitungan jenggotnya Rasulullah. Jenggotnya Rasulullah SAW itu helai rambutnya itu kalau dihitung 124.000. Sama seperti hitungan Asmaul Husna, sama seperti hitungan para nabi, dan sama seperti hitungan para wali setiap periodenya. Di dalam kitab Fawaidul Muhtara disebutkan, kitab ini ya disebutkan jumlahnya para walinya Allah di seluruh dunia yang masih hidup itu tidak pernah kurang dan tidak pernah lebih dari 124.000. Sama seperti hitungan para nabi, sama seperti hitungan helai jenggot Rasulullah, sama seperti hitungan Asmaul Husna. Kalau ikut pendapat yang ini, itu wiritan sholawat, wiritan istighfar yang bagus 124.000. Sama seperti hitungan para nabi, para wali di seluruh dunia. Mulai Allah menciptakan langit dan bumi, jumlahnya nabi itu 124.000. Ada nabi yang Allah ceritakan di Al-Quran, ada nabi yang tidak Allah ceritakan di Al-Quran. Tidak semuanya disebutkan di Al-Quran. Yang 25 itu Rasul plus Nabi. Jumlahnya Rasul 313. Tapi yang wajib kita ketahui itu cuma 25. Setiap Rasul pasti Nabinya, setiap Nabi belum tentu Rasul. Kayak gitu jelas ya. Karena apa kok 124.000 jumlahnya Asmaul Husna? Sama seperti hitungan para Nabi. Li'anna kulli nabiyyin tamudduhu haqiqatus min khasin bihi ma imdadi baqiyatil asma lahu litahaqquqihi bijami'i. Karena setiap nabi dari 124.000 nabi itu mempunyai sifat sebagaimana Asmaul Husna yang dikandung, yang jumlahnya 124.000 Asmaul Husna itu. Setiap nabi itu punya senjata doa yang biasa beliau pakai ketika berdoa kepada Allah dari Asmaul Husna. Setiap nabi itu punya Asmaul Husna sendiri yang kemudian dikenal dengan bahasa Ismul Mu'adzam. Siapa yang doa pakai Ismul Mu'adzam, doanya mustajab. Siapa yang doa pakai Asmaul Husna, maka banyak yang dikabulkan daripada tidaknya. Nah, itu jadi ada etika doa itu harus menyebutkan Asmaul Husna, sunatnya gitu. Jadi jangan sampai kita hanya doa tapi tidak menyebutkan salah satu dari Asmaul Husna, terutama yang ya Allah sama ya Rahman. Oleh karena itu dari saking pentingnya Asmaul Husna ini, sampai ada ulama, contohnya gini, I'lam innalil arifin fi istimali hadhil asma turukon. Sesungguhnya para arifin, orang-orang yang makrifat billah, para waliullah itu dalam menggunakan Asmaul Husna ini punya metode, punya cara tersendiri.
Faminhum man yasta'miluha nasron. Ada yang membuat Asmaul Husna berbentuk kalam nasar, berbentuk karangan kitab. Wa minhum man yasta'miluha nadman. Ada ulama arifin yang membuat Asmaul Husna berbentuk kalam nadhom, seperti bait-bait siiran, seperti Syekh Ad-Dimyati, seperti Syekh Muhammad Ad-Dimyati, wa Sayyid Mustafa Al-Bakri, dan Sayyidi Mustafa Al-Bakri wa ghairima. Ini contoh ulama yang mengarang Asmaul Husna, yang menyusun Asmaul Husna berbentuk kalam nadhom. Wa ajallu ma talaqqainahu mandumatan ustadina barakatil waqti wa zaman wa imamil asri wal awan al-qutbi syahir wa syihabil munir abul barakat muhbitur rahmat alladhi amma fadluhul kabir was saghir syekhuna Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dardiri. Ada juga karangan terbaik Asmaul Husna, karangan kitab terbaik Asmaul Husna yang berbentuk kalam nadhom adalah karangan Qutbul besar, rajanya wali di masanya, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dardiri. Fa innaha adimatun nadhir lihtiwaiha ala da'awat al-jami'at wal asrar al-lami'at. Karena di dalam buku karangan beliau ini mengandung doa-doa yang sifatnya umum, mencakup urusan dunia, agama, dan akhirat, dan rahasia-rahasia yang sangat terpancar sinarnya bimadhahiri tilkal asma, dengan keberkahan daripada Asmaul Husna. Wa akhirul ulum al-ilahiyah alladhi dhaharat ala lisani. Kitab karangan beliau Syekh Ahmad Ad-Dardiri yang menerangkan tentang Asmaul Husna yang berbentuk nadhom, ini akhir ilmu tentang ketuhanan yang nampak dari lesan beliau. Ada juga waqad alqaitu alai fi lailatin wahidat faqama min firasyi wa kutubihi wa kana yaqra'uha fi kulli yaumin wa lailatin salasa marrat. Bahkan di sini juga, aku biasanya, katakan Syekh Ahmad As-Sawi, aku biasanya membaca Asmaul Husna itu setiap malam. Katanya Syekh Ahmad As-Sawi, aku biasanya membaca Asmaul Husna itu setiap malam, bangun dari tidur, dan bahkan mencatatnya. Wa kana yaqra'u fi kulli lailat yaumin wa lailatin salasa marrat. Beliau, guru saya Syekh Ahmad Ad-Dardiri, setiap hari, setiap malamnya baca Asmaul Husna itu 3 kali. Jadi pagi 3 kali, malamnya 3 kali. Faman aradal fauzal akbar wa dhafra bil maqsud min khairid dunya wal akhirah fa alayhi bi hifdhiha wal muwadhaba 'alaiha sabahan wa masaan. Jadi kesimpulannya, barang siapa yang ingin mendapatkan keberuntungan besar, barang siapa yang ingin tercapai maksud tujuannya, hajatnya terkabulkan, hajat urusan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka alangkah baiknya menghafal Asmaul Husna dan istiqomah membacanya pagi dan sore. Setiap pagi dan sore. Intinya ya, sehari semalam 3 kali, atau sehari semalam 1 kali, sehari semalam 2 kali pagi sore. Yang penting setiap hari kita baca Asmaul Husna. Oleh karena itu, kayak Syekh Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Jazuli, pengarang kitab Dalailul Khairat, beliau sebelum mengawali membaca kitab sholawat Dalailul Khairat, pasti di depannya diawali Asmaul Husna. Karena itu menjadi syarat mustajabnya doa. Makanya orang yang ingin beruntung urusan dunia, agama, akhiratnya, istiqomahkan baca Asmaul Husna setiap hari sebisanya. Kalau bisa pagi, sore, atau malam sama siangnya. Ada thariqah ulama beda-beda. Ada yang baca cukup 1 kali, ada yang baca 2 kali, berarti sehari semalam 2 kali. Ada yang baca malamnya 3 kali, baca siangnya 3 kali. Waman aradal ittila ala ba'di ma'aniha wa fawaidiya fa'alaihi bisyarhina alaiha. Barang siapa yang ingin mengetahui rahasia sebagian daripada makna atau faedah Asmaul Husna, maka pelajari kitab tadi, kitab karangan Syekh Ahmad Ad-Dardiri. Atau nanti di pertemuan berikutnya insya Allah Al-Fakir akan menjelaskan tentang makna daripada Asmaul Husna satu persatu.
Ini ada faedah. Bagus sekali faedatun. Ada sebuah faedah yang diadopsi dari sebagian dari Asmaul Husna, yaitu yang kata-katanya ya Latif, ya Latif, ya Latif. Faidatun man qara'a qaulahu ta'ala. Barang siapa yang membaca firman Allah yang berbunyi Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Ikuti. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Barang siapa yang membaca Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz fi kulli yaumin tis'a marrat, barang siapa yang membacanya setiap hari 9 kali, latafallahu bihi fi umurihi, maka Allah lembutkan urusan orang itu, wa yassara lahu rizqan hasanan, dan Allah permudah rizkinya. Barang siapa yang setiap hari baca Allahu latifun bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz, dibaca berapa kali? 9 kali. Maka Allah mudahkan segala urusannya dan Allah mudahkan rizki terbaiknya. Wa kadzalika man aktsara min dzikri al-latif. Atau kalau tidak baca itu 9 kali, baca ya latif, diperbanyak. Kalau di dalam kitab Abwaabul Faraj, baca ya latifnya 129 kali, terutama habis subuh atau sore atau habis maghrib. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, baca berapa kali? 129. Itu khasiatnya sama kayak baca Allahu latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz, dibaca 9. Atau kita baca ya latif, ya latif, ya latif 109. Nah, 109. Makanya di apa itu rotib kubro atau rotib istighosa atau wiridannya ulama-ulama salaf kita baca ya latif 129. Karena orang yang membaca ya latif 129 dibuat wiridan, ada yang habis subuh, ada yang habis asar, ada yang habis maghrib ya, itu Allah lembutkan segala urusannya dan Allah permudah rizki terbaiknya. Segala urusan tanpa terkecuali urusan dunianya, agamanya, akhiratnya, Allah permudah semua. Itu rahasianya. Ada lagi gini, masih kategori, masih berbau Asmaul Husna Al-Latif, yaitu di surat Al-Mulk. Ini termasuk hatinya surat Al-Mulk, surat Tabarak. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bersama-sama. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ketahuilah, Allah mengetahui ciptaannya. Wa huwal latiful khabir, Allah Tuhan yang maha lembut, al khabir yang maha mengetahui zahir batinnya semua makhluknya. Kalau baca hatinya surat Al-Mulk, termasuk qalbul Quran, ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir, tis'a marrat inda naumi, dibaca 9 kali sebelum tidur. Man arada ayyara syai'an fi manami, barang siapa ingin mimpi bagus sebelum tidurnya, baca ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir, dibaca berapa kali? 9 kali. Falyaqra ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir tis'a marrat inda naumi, bagi man arada ayyara syai'an fi manamihi, barang siapa yang ingin melihat sesuatu dalam tidurnya, ingin mimpi bagus, Allah kasih petunjuk, Allah kasih ilham lewat mimpi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, meskipun 30 menit ini. Untuk selanjutnya kita lanjut di pertemuan berikutnya.
Latiniat wala kuliyatin sholih wala kulli man sarfa sholih bi nabil mustafa al mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin bisri asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illahu ar-rahmanur rahim al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwirul lahul ghaffar al-qahharul wahhabu ar-razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidur rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adlu al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafidhul muqit al-hasibul jalilul karimur raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadud al-majidul ba'ith asyahidul haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi al-mu'id al-muhyi al-mumit al-hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadir al-muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alil barru at-tawwabul muntakimu al-afu ar-ra'ufu malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughni al-mani ad-darru an-nafi'un nurul hadi al-badi'ul baqi al-warithur rasyidus sabur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.